Pemirsa, wacana hukuman mati menguat di tengah proses hukuman kasus korupsi bansos COVID-19. Meski menuai polemik, sejumlah pihak berharap hukuman mati mampu memberi efek jera kepada koruptor. Lalu apa yang menghalangi penerapan hukuman mati? Berikut liputan tim Delik RCTI. Pasca mencuatnya kasus korupsi benih lobster dan korupsi dana bansos COVID-19 yang menjerat dua mantan menteri, wacana hukuman mati pun menguat. Bahwa sesuai pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, faktor pemberat dalam kasus ini untuk menjatuhkan hukuman mati telah terpenuhi. Ada paling tidak dua alasan pemberat bagi kedua orang ini. Yang pertama, mereka melakukan kejahatan itu dalam keadaan darurat. Dalam konteks ini adalah COVID-19, dan yang kedua, mereka melakukan kejahatan itu dalam jabatan. Terlebih dalam kasus dana bansos COVID-19, Juliari dan jajarannya diduga mengutip dana bantuan untuk masyarakat miskin terdampak COVID-19. Selain memicu kemarahan publik, kasus ini pun dianggap telah melukai rasa kemanusiaan. Pelaku ini menurut saya menunjukkan kebijakan yang luar biasa. Orang sedang butuh 300.000 dalam bentuk bansos, dia masih mau memotong itu sekitar hampir 50%. Namun hingga saat ini KPK sendiri belum menjerat Juliari dengan pasal hukuman mati. Selaku penerima, Juliari dan jajarannya hanya dijerat dengan pasal suap atau gratifikasi dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Terkait penerapan pasal hukuman mati bagi pelaku korupsi di tengah bencana pandemi, pakar hukum tata negara Refli Harun menegaskan bahwa unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam kasus ini sebenarnya sudah ditemukan. Korupsinya itu sendiri sudah jelas ya, ada menyalahgunakan kewenangan ya, melawan hukum, kemudian merugikan keuangan negara. Itu jelas-jelas merugikan keuangan negara. Kenapa? Karena kan kita tahu uangnya itu 300 paket bansosnya, lalu dipotong, dan itu kan betul-betul korupsi sesungguhnya. Tidak hanya suap, ya, Juliari Batubara itu betul-betul korupsi. Kasus ini menuntut keberanian penegak hukum untuk membongkar seluruh pihak yang terlibat dan menjatuhkan hukuman berat kepada para pelaku.